penganiayaan abad 21 atau penganiayaan zaman modern. Sidang jemaat Tuhan, di media kita menyaksikan bahwa ternyata di beberapa tempat masih ada tantangan iman yang mereka hadapi. Kita berpikir bahwa di daerah kita luar biasa sekali, kita diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah. Tapi ternyata di beberapa daerah kita menyaksikan masih banyak teman-teman kita yang ternyata tidak diizinkan untuk merayakan Natal. Padahal gereja di daerah itu cukup jauh. Dalam pembacaan hari ini, Paulus hendak memperkuat Timotius yang menjadi rekan sepelayanannya. Kemungkinan besar Timotius ketika melakukan pemberitaan Injil menghadapi penganiayaan. Kalau tantangan kita sekarang sudah cukup ringan, mereka malah berhadapan dengan maut. Karena itu Paulus hendak memperkuat teruslah berpegang pada iman, kesabaran dan kasih sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Paulus. Dia menghadapi ketika memberitakan Injil harus menghadapi persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan yang begitu berat dan tidak jarang harus menghadapi ancaman kematian. Tetapi Paulus tidak pernah goyah dengan semua tantangan itu. Dia melihatnya bahwa Tuhan pasti berkarya. Kalau kita membaca dengan baik kisah para rasul, di sana banyak terjadi justru ketika di satu tempat mereka dianiaya, kemudian pindah ke daerah lain. Yang pindah itu lain kemudian memberitakan Injil. Bapak tua dan almarhum sudah sering menceritakan bahwa di Mamuju dulu ini jalankan gereja, kita orang Kristen saja susah hadir di sini. Tapi karena karya Roh Kudus, dimanapun Anda pergi di pedalaman sekalipun, Anda akan menemukan gereja berdiri megah. Itu berarti bahwa jangan pernah ragu dan bimbang tentang pertumbuhan gereja. Sebab bukan saya dan saudara-saudara yang akan bekerja, tapi Roh Kuduslah yang akan bekerja dan berkarya agar Injil sampai ke bumi sebagaimana janji firman Tuhan. Kalau kita dalam konteks sekarang ini, jemaat kita dan jemaat-jemaat lain di sekitar kita, justru tantangan itu ada dalam diri kita sendiri. Zaman sekarang ini kita akan berhadapan pada persoalan yang berbeda dengan Paulus, Timotius dan teman-teman kita yang dilarang untuk bernatal di tempat tinggal mereka. Sekarang ini persoalan kadang-kala justru datang dari diri kita sendiri karena pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Banyak orang yang berhalusinasi. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan sebuah kerajaan yang mereka mimpi menjadi sebuah negara, bahkan sudah ada presidennya dan lain-lain sebagainya. Karena itu Risio bilang mereka itu berhalusinasi. Hati-hati dengan pikiran, bisa membuat Anda untuk membayangkan sesuatu yang tidak logis, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sekarang ini tantangan terberat kita adalah diri kita sendiri karena pikiran. Orang akan semakin dihantui dengan pemikirannya sendiri. Orang akan disesatkan oleh pikirannya sendiri. Dan kadang-kala banyak orang yang sudah mulai pikiran negatif. Baru-baru ini saya diskusi dengan seorang keluarga yang sudah punya pandangan bahwa tidak perlu saya diberi sana, karena perbuatan saya lebih baik dari orang-orang yang rajin pergi gereja. Pertanyaan
pertanyaannya adalah, siapa yang menilai Anda bahwa Anda perbuatan Anda lebih baik dari orang-orang yang pergi gereja? Yang menilai itu adalah pikiran negatifnya sendiri. Sedangkan orang rajin di gereja terus mendengarkan firman Tuhan, rajin di hubungan rumah tangga, belum tentu perbuatannya baik, apalagi kalau tidak. Jadi kadang-kadang pandangan pemikiran pribadi menyesatkan diri kita sendiri. Ada juga orang yang berkata bahwa saya ini lebih baik dari orang lain. Ada yang berpikir begitu. Perbuatan saya ini lebih baik dari orang lain. Ada juga yang punya pandangan, jangan saya di gereja karena saya sudah nonton YouTube tentang khotbah ibadah-ibadah, jadi tidak usah saya di gereja. Banyak yang punya pandangan, dan saya melihatnya bahwa itu adalah tantangan di zaman modern sekarang ini. Karena itu mari kita hati-hati. Karena itu secara praktis Paulus menyampaikan 3 hal penting atau beberapa hal penting dalam pembacaan kita pada hari ini. Pertama adalah berpegang pada kebenaran. Yang dimaksud kebenaran itu adalah yang sesuai dengan iman Kristen. Apa contohnya? Orang Kristen kalau hari Minggu di gereja, kalau dia tidak di gereja berarti mulai menyesatkan dirinya. Kalau dia tidak di gereja berarti salah. Karena itu pandangan apapun yang mau mengatakan bahwa saya lebih benar dari orang lain karena saya tidak, saya rajin, saya malas di gereja, tapi perbuatan saya lebih baik dari orang lain, itu sesat, bukan kebenaran. Yang kedua, penekanan Paulus adalah kitab suci. Banyak cara untuk berpegang pada kitab suci, membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah di rumah tangga, di gereja. Kenapa itu menjadi penting? Alkitab atau kitab suci itu mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita sering mendengar firman Tuhan, maka hidup kita akan dibentuk menjadi orang-orang benar. Mengarahkan kita untuk memiliki hikmat. Hikmat itu salah satu contohnya adalah kita bisa memilih ini perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan dan ini tidak. Itu namanya hikmat. Yang ketiga, bahwa kita ini orang percaya sudah diperlengkapi oleh perbuatan baik. Ada suara Tuhan yang berkarya, bekerja dalam hati dan pikiran saya dan saudara-saudara. Pertanyaan sekarang, maukah kita mendengarkan suara Tuhan yang kadang-kadang tidak akan tidak berpikir? Yang sulit, kita lebih memilih untuk kehendak kita sendiri ketimbang mendengarkan suara Tuhan yang selalu membisikkan kebaikan kepada saya dan saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, membuat kita semakin hati-hati untuk melangkah, sehingga kita terus berpegang pada kebenaran dan iman kita. Sebab itulah yang akan mengarahkan kita menghadapi persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan dalam bentuk yang lain. Tuhan memberkati kita semua.